Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pengurus JLA dan anggota seluruhnya, hafizahumullah jami'an. Amin. Ada 5 hal yang perlu dicatat baik-baik. Yang pertama, pengabdian melalui jalur JLA ini adalah ujian yang paling tersulit, adalah ujian tawaran materi, karena itu akan mengubah energi keikhlasan. Bukankah kekuatan yang sebenarnya adalah ikhlas? Sehebat apapun bacaan yang dilakukan, riyadhah, kemudian ruqyah, tetapi energi keikhlasannya kosong, maka tidak ada nilainya sama sekali. Maka untuk merawat nilai keikhlasan itu butuh latihan, butuh diasah riyadhah dengan terus menjadikannya hal yang sudah biasa, mulazam, menjadi kewajiban sehari-hari misalkan. Maka rutinitas itu akan menjadi biasa-biasa saja, tidak sesuatu yang tidak mudah terpuji oleh penilaian orang lain. Tetap yang utama adalah merawat keikhlasan, memperbaharui niat, memperbaiki niat. Iman saja harus diperbaharui. Tajdidul iman, Nabi bersabda, jadidul iman, apalagi keikhlasan yang merupakan bagian inti dari keimanan itu sendiri, perlu diperbaharui. Salah satunya adalah mengulang-ulang lafaz raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Itu pengulang-ulangan keimanan kita, atau dengan mengulang-ulang kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Lalu bagaimana cara mengulang-ulang keikhlasan? Salah satunya adalah membaca surat Al-Ikhlas, merutinkan surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas ini adalah wiridannya Kiai Ashar. Menjelang tidur beliau biasanya menghatamkan Al-Ikhlas 1000 kali. Mungkin perlu belajar, tidak bisa 1000 kali, dicoba dulu 313 kali atau 11 kali, minimal 11 kali. Yang kedua, ada tugas-tugas yang perlu dilakukan ke depan, meluruskan penyalahgunaan amalan. Contoh, di masyarakat sudah beredar Yasin Fadilah sejak dahulu kala. Tetapi yang banyak ditemukan di masyarakat itu adalah Yasin Fadilah yang justru mendatangkan khatam. Kenapa? Padahal yang dibaca Yasin pasti ada yang salah dalam niatnya, dalam tujuan, ditujukan untuk hal-hal yang justru tidak baik. Kami diajari oleh guru kami Yasin Fadilah dalam Syawarihul Anwar, ada Yasin Fadilah, tetapi bacaan doanya diperbaiki oleh Abu ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, sehingga tidak lagi menyimpang. Kadang-kadang bacaannya sudah benar, tetapi niat dalam hatinya yang tadi salah. Ini jadi tugas antum meluruskan Yasin Fadilah, untuk mensosialisasikan Yasin Fadilah versi Syawarihul Anwar Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, sehingga tidak ada kesan Yasin Fadilah itu sihir tapi pakai Quran gitu kesannya. Mahabbah tangkui apa istilahnya, adit tri orang yang Yasin, kan salah tujuan. Kemudian ada ketakutan-ketakutan tertentu pada sebagian orang, karena memang ditakut-takuti oleh sebagian kiai. Wa'ajak nama nak Hizbun Nasr, takut hilang. Padahal kami sehari-hari baca Hizbun Nasr.
Kenapa? Karena memang dibacanya tidak karena sesuatu untuk kepentingan diri, nah nyari pakai, bukan untuk melawan musuh. Nah yang dibikin gila itu karena diikuti dengan kebencian. Dia punya musuh, lalu diamankan Hizbun Nasr dengan penuh kebencian itu nyerang musuhnya. Itu yang bisa buat gila, karena dituruti dengan kebencian, punya target tertentu, terjalaka atau itu yang sering terjadi. Jadi tidak ada istilahnya Yasin Fadilah salah tujuan bisa bikin gini, kemudian Hizbun Nasr bisa gila, macam belail itu semua karena faktor tujuan yang salah tadi. Tugasnya dia, tugas antum semua meluruskan, memperbaiki hal-hal yang salah kaprah di masyarakat. Utamanya tadi yang saya contohkan, Yasin Fadilah dengan Hizbun Nasr. Begitu juga yang ketiga, mohon dicatat baik-baik apa nasihat dari Ki Afif nanti, dari Ki Anwar Syafi'i. Beliau itu ikon keilmuannya berdosa hari ini, maka harus pandai-pandai mengambil ilmu dari beliau, istifadah yang penting. Banyak orang itu diberi nikmat oleh Allah tetapi tidak digunakan. Siapa mereka? Orang yang nututi ke zamannya orang alim, tapi dia tidak mengambil istifadah dari orang alim itu. Sia-sia. Padahal mampu untuk mendatanginya, menziarahinya, tetapi menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka saya sangat mendukung kegiatan JNA dengan bentuk format semacam ini. Agendanya adalah silaturahmi sebagai bentuk penguatan meminta nasihat dari para masyarakat. Yang keempat, kaderisasi itu penting. Ya, Ustaz Yusri sudah mulai sibuk, di mana-mana ada wajah beliau. Khairuddin pembina juga sibuk, maka sudah saatnya ada pergantian kepengurusan, reshuffle atau ada periodenya yang sudah harus ditertibkan. Saya berharap nanti para ketua kamar yang sudah dapat pembinaan pelatihan itu ketika kelak di kemudian hari menjadi alumni sekaligus menjadi anggota JNA, sehingga ada kaderisasi setiap tahunnya. Ada berapa alumni kita dari wilayah JNA udara, Rasklat Udara, setiap tahunnya pasti ada alumni. Nah, ini harus dibaca peluang tidak akan kering kaderisasi kalau pandai mengelola. Begitu seterusnya. Di kasarannya fokus di cek tua nangin ganti yang lain. Bukan hal yang harus dibanggakan. Fitnah banyak, fitnah tugas lain itu banyak. Sedangkan organisasi jaga harus terus berputar. Ganti kasih model, semangat. Saya nggak mengatakan si model berarti harus dia tuan. Maksudnya sih lebih model. Yang terakhir tetap melakukan konsolidasi internal, melakukan kegiatan-kegiatan rutin, itu penting karena kalau tidak bisa dipecah oleh kelompok yang mungkin ini ini tidak, karena masih banyak fitnah terhadap dia yang beginilah, yang lebih kepada pamrih, lebih kepada finansial, kepada materi, itu harus dibersihkan, jangan nama baik. Kepercayaan masyarakat mahal yang dicoreng ini oknum. Kalau ada oknum anggota JNA yang menyalahgunakan amanah besar ini, berhentikan, berikan pembinaan, jangan dibiarkan terus merusak nama baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa taufiq khairin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلك منا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.